Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulfikri. Di sini saya akan mendemokan hasil tugas UAS praktikum framework menggunakan membuat CRUD sederhana, menggunakan Laravel sebagai backend dan SvelteKit sebagai frontend. Jadi ini untuk tampilan aplikasi CRUD. Ini saya menggunakan studi kasus manajemen buku. Jadi di sini kita bisa menambahkan buku, edit, dan menghapus buku. Dan untuk API itu bukan implementasi menggunakan Laravel Speaker. Kita ke speakernya, API integration. Jadi untuk tampilan di sini itu ada dua API endpoint, yaitu buku sama kategori. Dan ada metode-metode seperti get, post, get berdasarkan ID, put untuk update atau edit, dan delete. Kita coba untuk endpoint get, tapi karena belum ada datanya, jadi kita buat datanya dulu menggunakan checker. Refresh. Sekarang kita coba untuk get all categories. Coba execute. Kita akan berikan respons. Ketika berhasil akan diberikan respons data-data dari kategori. Kemudian kita coba untuk post ini untuk membuat kategori baru. Untuk request body-nya itu seperti cuma ada nama dari kategori. Kita coba. Ini harus disesuaikan sama model yang kita buat. Kita coba untuk name dari kategori, kita coba buat, kita execute. Maka ketika berhasil akan memberikan respon kode 201. 201 ini berhasil meng-create atau membuat data. Jadi ini respon bodinya berhasil menambahkan data kategori anime. Kemudian kita coba untuk get berdasarkan ID. Jadi di sini kita harus memasukkan ID-nya yang ingin kita get. Misalnya ID-nya 1. Kemudian kita execute. Coba. Maka akan keluar menghasilkan respon. Kita berhasil berikan respon ID 1 sesuai yang kita get tadi. Ini data buku yang terhubung sama kategorinya. Kemudian kita coba untuk put in untuk mengedit. Kita harus memasukkan ID-nya, ID yang akan kita edit. Jadi kita coba lihat dulu di sini apa yang ingin kita edit. Misalkan ID 1. Nama kategorinya akan kita ubah. Namanya akan kita dari
execute. Ketika berhasil, maka data dengan ID 1 akan namanya itu akan export. Setelah itu ada metode delete. Delete ini untuk menghapus kategori berdasarkan ID. Kita harus masukkan ID-nya juga untuk mendelete. Kita coba delete untuk kita coba get dulu. Kita lihat yang mau kita delete. Kita coba delete data dengan ID 6. Dan kita coba masukkan kategori ID-nya. Kita coba ini sudah berhasil terdelete dengan kode 204 kategori delete. Kita coba lagi untuk get all, apakah benar-benar terdelete. Kita coba execute. Nah, sekarang datanya cuma ada 5. Sekarang kita lanjut ke API endpoint untuk manajemen buku. Jadi di sini untuk metode-metodenya sama, ada get, post, get berdasarkan ID, put, dan delete. Kita coba get all books. Kita coba try, kita execute. Berhasil. Kita coba datanya. Datanya itu ada 10. Karena kita tadi ketika menjalankan filternya itu datanya memang set 10. Kemudian kita coba untuk post, membuat buku baru. Jadi ini untuk contoh request body-nya, kita harus masukkan seperti ini. Kita coba. Misalkan untuk judul buku, misal kita masukkan Naruto Shippuden. Penulisnya Masashi Kishimoto. Dan untuk tahun terbit misal 2004. Dan untuk jumlah halaman misal 700. Kemudian kita masukkan buku ini masuk ke kategori mana gitu. Jadi kita asumsikan kategorinya 5. Kemudian kita execute. Ya, berhasil kode 200 menampilkan respon seperti ini. Data dengan judul buku Naruto Shippuden dengan kategori ID 5 bisnis. Kemudian kita get berdasarkan ID. Di sini kita harus memasukkan ID yang ingin kita ID data dari buku yang ingin kita get. Misalkan ini 10. Akan keluar menghasilkan respon data dengan ID 10. Data buku dengan ID 10. Kemudian selanjutnya kita coba untuk metode put. Sama edit buku berdasarkan ID.
Kita coba lihat dulu data dari, kita coba clear. Kita lihat yang mau kita update. Misalkan ID 10, data buku dengan ID 10 kita mau edit. Kita coba 10, kita masukkan ya, misalkan foto, untuk tahun terbit 2025 2015, halaman misalkan 100 kategori. Kita lihat kategorinya, kita tetap aja kita execute. Maka berhasil memberikan respon. Data yang tadi itu berubah menjadi foto, judulnya, kategori tetap. Coba kita get lagi untuk melihat apakah berhasil. Kita lihat data buku dengan ID 10 berhasil. Sekarang kita coba untuk metode delete. Metode delete, kita delete berdasarkan ID. Kita coba delete 11. Maka berhasil dengan respon 204, artinya buku telah terdelete. Sekarang kita coba lagi get buku, benar-benar terdelete data dengan ID buku 11 tidak ada untuk buku dengan ID sudah terdelete. Jadi cukup sekian untuk Swagger. Selanjutnya kita akan beralih ke front end-nya. Kita coba hapus dulu. Ini data yang tadi, data random yang tadi dibuat dengan seeder. Jadi kita coba hapus datanya dengan migrate flash. Ini udah tidak ada data dari buku. Nah, di sini di front end-nya ini sederhana saja ya. Jadi ada daftar buku. Untuk mengelola buku bisa menambah buku, edit, menampilkan daftar buku, delete buku. Dan ini ada kategorinya. Kita bisa menambah kategori di sini. Untuk kategori belum ada datanya juga. Ada kategori. Di sini bisa tambah kategori. Di sini juga bisa edit dan hapus kategori. Jadi kita coba untuk tambah kategori. Nama kategorinya misalkan
kategori anime. Kita tambah kategori berhasil ditambahkan. Setelah ditambahkan maka akan muncul daftar kategori di sini. Kategori dengan nama anime. Jadi di sini kita bisa edit ataupun hapus kategori. Kemudian kita ke daftar buku. Ini akan kita coba untuk menambahkan buku. Kita coba tambah buku. Masukkan bukunya, misalkan Naruto Shippuden. Tulis Kishimoto. Tahun terbit misalkan 2002. Halaman misalnya 700. Di sini kita bisa pilih kategori yang sudah kita buat tadi. Karena kategorinya cuma ada satu, jadi yang muncul hanya satu, yaitu anime yang kita buat tadi. Kita pilih anime. Kemudian di sini kita bisa menambahkan gambar juga, gambar untuk cover bukunya. Kita coba tambah. Kita coba tambah gambar Naruto. Terus kita simpan buku. Berhasil ditambahkan, kita akan ini akan ditampilkan daftar buku. Ini juga di buku ini kita bisa lihat detail dari buku, bisa edit dan bisa hapus juga. Sekarang kita coba untuk kita lihat detail bukunya. Ini sama seperti API tadi yang get berdasarkan ID, seperti ini. Kemudian ini gambarnya, ini tahun, halaman, status ini tampilan aja. Ini untuk buku sesuai dengan yang kita buat tadi. Deskripsi cuma tampilan aja. Dan kita bisa kembali ke daftar list buku. Kita coba untuk edit. Kita coba, misalkan kita coba edit halaman dari, kita simpan perubahan, berhasil diperbarui. Jadi yang kita edit tadi dari 700 halaman sekarang menjadi 800 halaman. Di kategori juga sama, kita bisa edit kategori. Kita coba edit kategorinya. Seperti ini. Kita coba edit ke kartu. Kemudian kita update. Kategori berhasil diperbarui. Ini akan yang tadinya kategorinya kartun menjadi yang tadinya anime menjadi kartun. Kita coba tambah lagi. Kita coba tambah buku. Coba tambah. Kartun kategorinya, tambahkan gambarnya, kita simpan, berhasil, akan muncul di daftar seperti ini. Sekarang kita coba untuk menghapus.
menghapus buku itu sama seperti delete tadi, endpoint delete. Kita berdasarkan ID. Kita coba hapus buku. Jika buku berhasil dihapus, maka akan hilang dari daftar buku. Dan kategori juga sama. Jadi di daftar buku ini kita bisa pilih juga untuk tampilan daftar bukunya. Kita bisa menggunakan grid pun bisa menggunakan kartun seperti ini. Kartunnya list. Jadi di kategori setelah kita coba edit tadi, kita akan coba untuk hapus kategorinya. Kategori dihapus. Jadi kategorinya akan dihapus. Dan di daftar buku karena bukunya itu akan ikut terhapus karena buku tadi itu terhubung dengan kategori kartu sesuai dengan di backend ini di Laravel kita menggunakan on delete cascade. Jadi ketika kategori dihapus, maka buku yang terkait itu juga akan terhapus. Ini cukup sekian demo dari saya, sederhana, cuma RUD biasa tambah buku ataupun kategori. Mungkin cukup sekian demo dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.